Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Maaf ya, kita lanjut lagi. Kelihatan ya? Nah, sampai mana tadi? Eh, nah, bagaimana contohnya seseorang itu dibenci ketika dia dewasa karena dia memiliki akhlak yang buruk atau akhlak qobihah? La yardo anhu rabbuhu. Tidak ridho kepadanya siapa? Yaitu rabbuhu, Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepadanya kalau dia punya akhlak qobihah. Wala yuhibbuhu ahluhu, dan tidaklah dia dicintai oleh ahluhu, yaitu keluarganya, ya, oleh keluarganya. Kok bisa nggak bisa masuk? Sebentar ya, ada yang nggak bisa masuk. Wala ahadun minan nas, dan juga ia tidak akan dicintai oleh ahadun. Ahadun itu apa artinya? Satu, maksudnya adalah satu pun manusia minan nas. Jadi satupun manusia nggak ada yang suka sama orang yang punya akhlak buruk. Nah, inilah ya, alhamdulillah ya. Bagian pertama yaitu bimadza yatakhallaqul walad, telah kita bahas, telah selesai nih. Dengan apa seseorang itu berakhlak, maka bisa kita jawab pertanyaan ini. Nah, ini kan pertanyaan nih, ya. Yatakhall waladu, seseorang itu berakhlak bil akhlakil hasanah, yaitu dengan akhlak yang hasanah. Nah, berarti jawabannya ini, ya. Jawabannya ini. Bil akhlakil, wah, kok warnanya warna ini, ya, bil akhlakil hasanah. Nah, ini jawabannya ya. Bimadza yatakhallaqul walad? Ya, dengan apa akhlak yang bagaimana seorang walad itu? Bil akhlakil hasanah, dengan akhlak yang baik. Nah, jadi teman-teman sudah tahu nih akhlak itu apa ya. Jadi akhlak itu adalah tingkah laku. Akhlak itu adalah suatu keadaan dalam diri manusia yang mendorong dia untuk berbuat di mana perbuatan itu tidak lagi memerlukan pikiran dan pertimbangan. Artinya ya berbuat saja. Artinya itu adalah tingkah laku atau perilaku kita yang spontanitas terjadi begitu saja. Itu namanya akhlak. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Boleh kita diskusi dulu. Kalau mau diskusi atau mau ada yang bertanya, bisa kita diskusikan. Kira-kira jelas apa yang Pak Rizal terangkan? Ahmad Raifan, dengan apa kita harus berakhlak? Seorang anak itu berakhlak, Pak Rizal nanya nih ke Ahmad Raifan. Dengan Ahmad Raifan nggak ada ya? Mana? Mailan, dengan apa seseorang anak itu berakhlak? Bil akhlakil hasanah. Iya, bil akhlakil hasanah. Ya, yaitu dengan akhlak yang baik, ya. Baik, oke, sampai di sini dulu. Kira-kira jelas ya? Oke, kalau jelas kita ke bagian yang kedua deh. Dikit lagi. Kita dua pembahasan deh hari ini ya. Loh, ini kok enggak ini ya. Oke. Sekarang nomor 2, yang baca siapa ya? Perempuan sekarang. Tadi kan udah laki-laki ya. Yang baca ini, siapa sih yang belum bersuara nih? Hmm, Sasya Amalia ada? Sasya Amalia ada? Ada Pak. Ya, boleh silakan dibaca Sasya Amalia. Al-waladul adibun. Al-waladul adibu yahtarimu wabil walidayhi wa muallimihi wa ihwanahul kibaro
wa kullaman huwa akbarah akbaru minhu wa yarhamul huwanahu sighara wa kullaman huwa asgharu minhu wa yastuqu fi kalamihi wa yatawadau ma'an nasi wa yasbiru 'alal adza wa la yuqati'ul aulada wa la yatakhasamu an ma'hum wa la yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Audhohika. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Sasya ya. Nah, jadi bagian yang kedua ini adalah al-waladul adibu. Ya. Nah, apa itu al-waladul adibu? Ada yang tahu? Bagaimana seorang anak beradab? Ya, al-waladu artinya seorang anak al-adibu yang beradab ya. Jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan lagi ya. Kalau tadi kan bimadza, dengan apa? Makanya ada pertanyaan tanda tanya di sini. Tapi kalau ini hanya penjelasan ya. Ini ingin menginformasikan bahwa al-waladul adibu yaitu seorang anak yang beradab atau berakhlak ya. Adab sama akhlak itu sama ya. Jadi adibu itu, adibun itu artinya beradab ya. Nah, seorang anak yang beradab, al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Nah, ini. Seorang anak yang beradab itu yahtarimu walidayhi, yaitu yang yahtarimu, apa yahtarimu? Memuliakan atau menghormati. Nah, tulis tuh ya. Yahtarimu artinya memuliakan. Memuliakan siapa? Walidayhi, kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan guru-gurunya atau pengajarnya. Muallim, muallim itu artinya pengajar ya. Muallim, allama, yu'allimu, mengajar. Jadi anak yang beradab pertama nih teman-teman adalah mereka yang menghormati atau memuliakan orang tuanya ya, dan wa muallimihi, yaitu dan menghormati atau memuliakan juga guru-gurunya. Nah, jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa orang tua itu ada dua ya. Ada orang tua yaitu biologis, secara biologis, dan ada orang tua non biologis. Ya, jadi orang tua biologis itu adalah ya tentu adalah ayah ibu kalian, yaitu yang yang berjasa kepada kalian, yang melahirkan kalian, mengandung kalian, menyusui kalian, merawat kalian, ya, menyekolahkan kalian, ayah kalian itu mencari duit, mencari nafkah buat keluarga. Nah, itulah orang tua kalian secara biologis ya. Dan itu harus kalian hormati, muliakan. Ya, makanya kata Allah apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua ya. Nah, perhatikan ihsanan. Kalau dalam Al-Qur'an kamu mungkin pernah mendengar ya, wabil walidaini ihsana. Nah, itu di kelas 7 kalian udah belajar tuh. Ya, atau sedang belajar sekarang ya, hormat kepada orang tua. Di buku kelas 7 itu ada ayat seperti itu. Wabil walidaini ihsana. Artinya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harus berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Apa itu ihsan, anak-anak? Ihsan itu adalah perlakuan kebaikan yang tanpa mengharapkan apapun. Itu namanya ihsan. Ya, jadi ihsan itu secara pengertian luasnya adalah kebaikan yang tanpa mengharapkan apapun. Ya, berbuat kebaikan tanpa mengharapkan apapun. Artinya kebaikan itu kita lakukan dengan tulus. Itu namanya ihsan. Jadi bukan hanya sekedar anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukan hanya sekedar ketika kita beribadah atau sholat seakan-akan kita melihat Allah. Apabila Allah tidak melihat kita, maka apabila kita tidak melihat Allah, maka rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Nah, itu kan pernah kita bahas ya di ilmu fikih kemarin ya, tentang hadis Jibril. Ya, pernah ingat ya? Seperti itu ihsan. Tapi ihsan secara lebih luas lagi adalah yaitu perbuatan kebaikan yang tanpa mengharapkan apapun.
artinya ketulusan. Nah, kenapa sih kita harus berbuat ihsan kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita? Karena orang tua kita telah berbuat ihsan kepada kita. Maka balaslah perbuatan ihsan itu. Nah, apakah orang tua kita ketika melahirkan kita kemudian mengharapkan balasan? Enggak kan? Orang tua kita melahirkan kita, mengandung kita, merawat kita, menyusui kita, ya tanpa berpikir balasan apa-apa dari kita. Tanpa berpikir bahwa di kemudian hari nanti semoga anakku bisa membalas aku. Enggak mikir gitu orang tua. Ya, nah, itu namanya perbuatan ihsan seperti itu anak-anak. Maka kita harus balas perbuatan ihsan itu. Ya, kita harus balas perbuatan ihsan orang tua kita dengan kebaikan-kebaikan yang tanpa kita harus tanpa harus kita meminta balasan. Jadi kalau ngebantu orang tua jangan minta balasan, ya. Disuruh nyuci piring misalnya. Siapa nih misalnya Pandu cuci piring gitu kan. Oh, misalnya doang ya Pandu ya. Oh iya mah, siap mah. Goceng dulu mah. Ah, nggak boleh gitu ya. Itu namanya tidak ihsan. Nggak boleh ya. Kalau 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 membantu orang tua nggak boleh mengharapkan balasan. Wa muallimihi, dan guru-gurunya ya sama, guru juga orang tua kita. Meskipun guru itu bukan orang tua non biologis kita, tapi guru adalah orang tua yang berjasa kepada kita. Apa jasa guru? Ya tentunya adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Kan gitu. Kalau tidak karena guru ya, makanya ada satu mahfuzat, ada satu ungkapan laula murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah tidak karena guruku, maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Nah, artinya apa? Bahwa guru itu kedudukannya juga seperti orang tua yang mempunyai jasa yang luar biasa kepada hidup kita. Kita bisa mengenal baca tulis huruf gitu kan. A I U E O dulu kita diajarin gitu kan, baca ikro, abad, asajim, haho gitu kan. Nah, kita diperkenalkan dengan Tuhan kita itu siapa. Kita diperkenalkan dengan ilmu Islam, bagaimana itu agama Islam ya. Bukan hanya pelajaran agama, kita juga diperkenalkan bagaimana pelajaran IPA, IPS ya. Kita diajarin gimana caranya berhitung, yang kemudian seseorang pandai berhitung, dia akan memudahkan hidupnya ya, mengatur keuangan, bisa menjadi orang kaya kalau pandai berhitung, nah, gitu kan? Bisa menjadi sejahtera hidupnya kalau pandai berhitung. Guru matematika, guru apapun, PPKN, siapapun gurunya, wajiblah kita menghormati dan kemudian memuliakan. Kenapa? Karena guru juga adalah orang tua yang berjasa dalam hidup kita. Lanjut, wa ikhwanahul kibaro. Ya, ikhwan apa ikhwan? Ada yang tahu gak? Saudara laki-laki. Iya, pinter. Alifah, saudara laki-laki, ikhwan ya. Kalau akhwat perempuan ya. Nah, jadi kata akhun itu saudara laki-laki. Kalau ukhtun saudara perempuan ya. Makanya kalau saudaraku akhi, tambahin ya di belakangnya, akhi saudaraku. Kalau perempuan, saudara perempuanku, ukhti gitu ya. Nah, di sini disebutkan wa ikhwanahul kibar, dan juga seseorang yang beradab itu anak-anak adalah yang menghormati dan memuliakan wa ikhwanahul kibar, saudara laki-lakinya yang besar. Nah, kibar itu besar, sama tadi ya, kabirun, kibar, ya. Nah, ini bentuk lain dari kata besar tuh kibar juga, ya. Jadi macam-macam bentuknya. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan ya, wa kulla, dan setiap, kula itu setiap, ya. Wa kullaman, dan setiap, man siapa saja, huwa yaitu dia, akbaru minhu yang lebih besar daripadanya. Nah, maka siapapun yang lebih besar, sekalipun dia bukan saudara biologis kita, maka kita harus memuliakan, kita harus menghormati. Nah, gitu ya. Kayak contohnya nih di sekolah kalian, ya. Kelas 7 harus memuliakan kakak kelasnya kelas 8 meskipun dia bukan kakak kandungnya, tapi secara akademik ya, secara pendidikan ilmunya mungkin lebih banyak ya. Kelas 9 kan dia udah lebih masuk lebih dulu, maka kita hormati dia.
kita hormati keilmuannya juga. Ya, kelas 3, kelas 9, kelas 8, dia sudah lebih banyak ilmunya dibandingkan kelas 7. Begitupun kelas 8 mengakui menghormati kakak kelasnya kelas 9. Kenapa? Karena dia lebih dulu senior. Nah, gitu ya, menghormati, memuliakan, ya. Nah, bukan apa? Jangan sampai sombong, saling bermusuhan, nggak boleh. Kita harus saling memuliakan. Nah, itu. Wayarhamu ikhwanahu sigor. Wayarham, apa wayarham? Apa? Tadi yahtarimu, ini nih. Ya, yahtarimu memuliakan. Nah, gitu ya. Kalau wayarham ini, wayarham menyayangi. Kelihatan ya? Pak Rizal tulis ya. Nah, yahtarimu itu memuliakan, wayarhamu ikhwanahu sigor dan menyayangi ikhwanahu saudara laki-laki atau saudara perempuan ya ini umum saja nggak apa-apa. Sigoro yaitu yang lebih kecil. Nah, gitu ya. Wa kullaman huwa asgharu minhu dan setiap ingat kula itu setiap man siapa saja huwa dia ya jadi artinya dan setiap siapa saja dia maksudnya adalah dan siapapun gitu ya dan siapapun asgoru minhu yang lebih kecil daripadanya. Nah, jadi anak-anak kita itu sebagai anak yang beradab itu seperti apa sih kalau kata kitab Akhlaqul Ibanin ini? Yaitu adalah kata Syekh Ahmad Baroja ini, anak yang beradab itu adalah yang menghormati seseorang yang pertama, yang menghormati orang tuanya tentu dan guru-gurunya dan menghormati siapapun yang lebih besar daripadanya. Kemudian menyayangi yang lebih kecil. Nah, itu namanya anak beradab. Jadi kepada yang lebih besar kita harus hormat, harus kita muliakan. Kalau ya kepada yang lebih kecil kita harus menyayangi. Makanya ini terkait juga dengan hadis Nabi nih. Pernah Nabi suatu ketika bersabda, apa kata Nabi? Laisa minna, ya, bukanlah termasuk golongan kami kata Nabi. Man lam yarham saghirana, bagi siapa yang tidak menyayangi yang kecil, wa ya'rif syarafa kabirana, dan tidak menyayangi yang lebih tua atau lebih besar daripadanya. Nah, itu kata Nabi itu ya. Jadi Nabi juga bersabda tentang adab ini nih teman-teman. Bahwa kata Nabi bukan termasuk golongan umat kami kata Nabi. Bukan termasuk golongan orang Islam itu. Kalau dia tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua. Nah, maka kita sebagai muslim dan sebagai orang yang beradab, berakhlak, kita harus tahu bahwa kepada yang lebih tua kita eh, kita harus hormat ya. Tapi kepada yang lebih kecil kita menyayangi. Nah, dengan hormat dan menyayangi itulah nanti akan tercipta kedamaian di muka bumi. Nah, bukankah Nabi juga bersabda, "Man la yarham la yurham?" Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Nah, kalau kita nggak mau sayang sama anak kecil, sama adik-adik kita, sama anak bayi, anak TK, atau adik kelas kita di bawah ya, anak-anak SD, anak-anak TK gitu kan. Yang kelas 9 sayang sama kelas 8, kelas 8 sayang sama kelas 7. Nah, tebarkan kasih sayang itu. Ya. Kalau kita tidak mau menyayangi, maka saya kita tidak akan disayangi. Nah, gitu ya, kata Nabi gitu. Man la yarham, la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, nggak akan disayangi. Nah, gitu ya. Oke, terakhir. Sanian. Yang kedua, wayasduku fi kalamihi. Apa wayasduku fi kalamihi? Yaitu sodako yasduku. Artinya apa? Kalian tahu nggak? Wayasduku itu jujur atau benar. Ya, benar. Pak tulis ya, benar atau jujur. Nah, ini yasduku artinya. Wayasduku fi kalamihi dan benar atau jujur fi kalamihi dalam ucapannya. Kalamihi itu kalamnya, dalam perkataannya, ucapannya. Nah, jadi seorang yang beradab, ciri yang selanjutnya ini adalah dia selalu jujur atau benar dalam berkata. Lanjut.
Wa yatawadhu ma'an nas, ya. Nah, wa yatawadhu itu artinya apa? Yaitu yang tawadhu. Wa yatawadhu itu artinya tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Nah, ini ya. Tawadhu, rendah hati. Ma'an nas, kepada manusia, ya, artinya kepada seluruh manusia, ya. Jadi rendah hati bukan kepada yang besar saja atau yang kecil saja, tapi kepada seluruh manusia kita harus rendah hati, jangan sombong, ya. Nah, tawadu itu artinya rendah hati. Kebalikannya, antonimnya adalah takabur. Takabur itu artinya pernah kita bahas ya, sombong. Kemudian wayasbiru alal adza. Nah, wayasbiru apa artinya wayasbiru? Sabar. Bersabar alal adza, ya. Bersabar alal adza. Adza ini gangguan, ya, gangguan. Ya. Jadi bersabar sama gangguan siapapun gitu ya. Jadi jangan suka marah, ya. Jadi kalau misalkan diusik atau disakitin sama orang, ya harus sabar. Anak yang beradab harus sabar. Gitu ya. Bukan membalas, bukan ya. Tapi bersabar ya. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita itu bukan karena memang memang dia berlaku kurang baik memang ya. Tapi bisa jadi itu adalah suatu apa namanya? Cobaan dari Allah. Allah mengirim seseorang yang kira-kira bisa mengetes kamu gitu kan, sabar apa enggak nih, misalnya nih Royan atau siapa Fihima, kira-kira selalu diledekin sama siapa nih misalnya, sama Vika misalnya, Fihima diledekin terus sama Vika, nah, itu contoh ya, contoh doang. Nah itu bisa jadi ya sengaja Allah mengirimkan Vika untuk menguji kesabaran Fihima. Jadi jangan lantas mengatakan oh dasar Vika gini enggak ya. Bisa jadi itu introspeksi diri dulu ya. Oh, kenapa seperti itu? Ya memang kita harus nasihatin juga jangan begitu gitu ya teman kita. Wala yuqati'ul aulad. Nah, wala yuqati'ul aulad itu artinya adalah tidak memutuskan yuqati' artinya tidak memutuskan aulad. Aulad itu artinya ya hubungan ya. Artinya anak-anak ya. Aulad itu kan anak ya. Walad ya, jamak daripada anak. Tapi maksudnya di sini adalah eh, tidak memutuskan silaturahim, maksudnya gitu ya. Jadi anak yang beradab itu tidak memutuskan silaturahim. Jadi gara-gara misalkan Pandu sama Royan berantem nih, saling saling ejek, akhirnya udah gua nggak mau kenal lagi sama lu, udah ya, kita sampai sini aja pertemanannya. Nggak boleh gitu ya, itu namanya tidak beradab ya. Ya berantem silakan berantem, bukan silakan maksudnya, ya wajar berantem ya, tapi baikan lagi dong habis itu ya. Jangan terus-terusan gitu ya. Jangan sampai bilang, "Udah ya, sampai di sini aja pertemanan kita. Lo, gue, gitu ya." Wah, jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh, tapi harus baikan. Ya namanya manusia ya. Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa ya. Mahalul khata wan nisyan. Manusia itu kan tempat salah dan lupa. Maka maafkanlah teman kalian. Kalau kalian berselisih gitu kan, nah, maka maafin ya. Jangan sampai kemarahan kita atau permusuhan kita berlarut-larut. Nah, itu nggak baik ya. Nah, kata Nabi saja apa? Nah, nggak boleh seseorang muslim marahan itu lebih dari 3 hari ya. Maka jangankan 3 hari ya, kalau bisa ya sehari langsung maafin gitu ya. Balas chatnya ya. Maafin aku ya, mau usah gengsi ya. Nggak, pahalanya besar kok yang meminta maaf. Apalagi yang memaafkan. Kemudian wala yatakhasamu ma'ahum ya. Apa ini wala yatakhasamu? Ya, tidak berkelahi. Ini dia barusan Faridul terang nih. Tidak berkelahi ya. Yatakhasamu itu berkelahi, berkelahi. Ya. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidaklah berkelahi kepada mereka ya. Jangan sampai berkelahi kalau orang beradab itu. Dan kalaupun sudah terlanjur berkelahi, maka segeralah meminta maaf. Ya, jangan sampai yuqati'ul aulad. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Terakhir,
Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Nah, ini nih. Ini adab juga nih. Ya. Seseorang yang beradab terakhir cirinya adalah wala yarfa'u. Yarfa'u itu mengangkat. Mengangkat. Mengangkat apa? Sautahu. Mengangkat sautahu itu suaranya. Ya. Tidak mengangkat suaranya atau tidak keras-keras maksudnya gitu ya. Idza takallama. Takallama itu berbicara. Ya. Berbicara au dohika. Dohika itu apa? Ada yang tahu dohika itu apa? Tertawa. Ah, pinter. Tertawa, ya. Nah, jadi anak yang beradab itu, ya, menurut bagian yang kedua ini, yang pertama adalah memuliakan, menghormati kedua orang tuanya, kemudian memuliakan, menghormati gurunya, ya, kemudian di sini juga memuliakan dan menghormati saudara-saudaranya yang besar dan semua manusia yang lebih besar daripadanya, wayarhamu dan menyayangi saudara kecil dan semua yang lebih kecil daripadanya. Nah, yang kedua adalah berkata yang jujur dalam perkataannya, kemudian dia rendah hati kepada manusia, kemudian dia sabar terhadap gangguan, ya, kemudian tidak suka memutuskan tali silaturahim, kemudian tidak suka berkelahi, dan tidak mengangkat suaranya atau tidak keras-keras dalam berkalimat atau berkata, berbicara, ataupun tertawa. Nah, inilah apa namanya, beradab ya, anak yang beradab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan teman-teman, kita diskusi boleh. Kita sudah dua tadi ya, yaitu dua tema nih. Kita sudah tahu dengan apa seseorang anak itu berakhlak, kemudian seperti apa sih anak yang beradab itu. Nanti kita akan lanjutkan al-waladul waqih ya. Nah, al-waladul waqih ini apa? Yaitu anak yang kebalikannya. Waqih, waqihun, tidak beradab. Ya, tidak sopan atau tidak beradab. Baik, cukup ya, sampai sini ya. Kita sudah 2:30. Kalau tidak ada pertanyaan silakan terkait akhlak yang kita pelajari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk materi fikih ya, kita fikih lagi ya. Fikihnya kemarin sudah sampai di bab sholat ya. Nanti kita selesaikan bab sholat. Setelah sholat baru kita beranjak ke zakat, ke puasa dan yang lain-lain ya. Apalagi sekarang ini di bulan Rojab, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan teman-teman ya. Nah, besok nih ya bertepatan dengan tanggal 1 Rajab ya, maka tingkatkan amalan-amalan kita ya. Jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Nah, ini doa yang selama 2 bulan ini coba kita dawamkan, kita istiqomahkan ya. Karena berapa banyak orang-orang yang diberkahi memang di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tapi dia umurnya tidak sampai kepada bulan Ramadan. Nah, maka kita meminta doa ini agar kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan ya. Nah, dan semoga kita juga bisa menjalani sisa-sisa umur kita ini ya, dari Rajab sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan juga semoga kita bisa beramal di bulan suci Ramadan ini dengan amal yang sebaik-baiknya amal. Amin ya robbal alamin. Baik, silakan. Cukup ya. Kalau ada yang mau setoran boleh, Pak Rizal tunggu sampai jam 3 nih. Tapi kalau mau keluar ya nggak apa-apa, silakan keluar ya. Pak Rizal akhiri, coba diaktifkan dulu dong. Kita foto sekali lagi. Aktifkan kameranya. 1. Oke. Ya, 1, 2. Mana ini? Rahmat Raifan. Pesertanya tinggal 20 ya. Tadi ada 24 apa 26 ya tadi. Ya nggak apa-apa lah. Tadi ada beberapa juga yang kendalanya mungkin kuota, ya nggak apa-apa. Ya bersyukur kita yang punya kuota banyak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Pak Rizal akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.